Bapak tadi Pak Suyudi menyampaikan bahwa garda terdepan ya BNN ini dibentuk dalam rangka menanggulangi narkoba. Benar-benar memang garda terdepan. Tetapi kenyataannya sampai sekarang itu sepak terjang atau output yang dihasilkan daripada garda terdepan ini belum optimal. Dapil saya itu Sumatera Utara juara 1 narkoba se-Indonesia, luar biasa. Mau tidak mau saya harus sedikit agak kencang ini Pak Ketua. Yang saya hormati Kepala BNN, terima kasih Pak Suyudi kehadirannya, dengan juga dari Direktur, seharusnya Pak Kabar Eskrim sebenarnya hadir ya supaya agak lebih berimbang. Ya. Berbicara kita Pak, tadi masukan Bapak tadi Pak Suyudi menyampaikan bahwa garda terdepan ya BNN ini dibentuk dalam rangka menanggulangi narkoba. Benar-benar memang garda terdepan. Tetapi kenyataannya sampai sekarang itu sepak terjang atau output yang dihasilkan daripada garda terdepan ini belum optimal. Nah, kita tadi mendengar beberapa masukan dari Bapak, adanya perbaikan pada sistem, ya, baik juga undang-undangnya, baik juga sistem. Kalau saya, Pak, dengan tegas dengan pimpinan, dengan kawan-kawan DPR, saya kira kalau komitmen daripada bapak-bapak BNN dengan juga Polri tidak memang komitmen yang tidak benar, sebaik apapun Pak undang-undang kita rubah, tetap aja saya kira nol hasilnya. Saya kira undang-undang kita selama ini pun sudah bagus. Ada juga yang kurang. Tapi kalau komitmen daripada kita-kita ini yang sudah beri amanah melaksanakan undang-undang itu, ya, inilah yang menjadi taruhannya Pak. Oleh karena itu sebenarnya Pak Kapolri dengan Bapak ini harus hadir, ya, dalam rangka memberikan pandangan soal komitmen yang serius, apalagi dari pihak kepolisian. Di mana-mana Pak, ini bukan cerita bohong lagi. Semua para pengedar ini adalah orang dari anggota Sat Narkoba. Kasihan Pak, di kampung kita sana Pak, anak-anak SD di pasar-pasar di mana-mana sudah berkeliaran ini, di gereja, di masjid, di mana-mana. Ngeri Pak, lansia juga udah kena. Jadi bukan manusia mengejar narkoba, narkoba mengejar semua lapisan masyarakat. Ini yang sangat mengerikan Pak. Ini loh Pak, Pak Dir Narkoba, coba ini tolong menjadi perhatian, sampaikan kepada pimpinan kita. Lalu sejauh mana komitmen kita Pak? Sebaik apapun undang-undang, kalau komitmennya nggak jelas, inilah yang menjadi taruhan kita. Itulah yang menjadi pertanyaan Pak. Kita akui memang banyak kelemahan undang-undang kita. Tapi itu sekecil saja Pak. Tapi kalau komitmen dari duluan itu daripada pimpinan mengajak daripada semua, ya, kita ini bekerja sama, saya kira nggak seperti sebarat ini yang terjadi. Ini Pak Suyudi, saya kemarin terima kasih BNN Sumatera Utara mengobok-obok ya beberapa tempat lokasi. Ya, ini hal kemajuan baru bagi Sumatera Utara. Ya. Jadi ini Pak yang menjadi taruhan. Walaupun kita robah Pak, saya sependapat Pak. Ya, kita ini undang-undang ini akan kita nanti robah karena banyak. Apalagi juga persoalan juga narkotika baru, psikotropika baru, modus-modus sekarang ini belum yang terjaring dalam undang-undang kita. Nah,
Saya sependapat juga Bapak juga soal mengenai bagaimana penyadapan. Kalau boleh Pak, saya berpendapat penyadapan itu adalah karena Bapak garda terdepan, ini seharusnya ke depan ini nanti kita dorong ke BNN saja, supaya satu lembaga yang bisa menyadap. Ya kalau semua juga polisi nanti sadap menyadap antara Bapak dengan polisi, dan ini juga sebetulnya pertanyaan masyarakat. BNN juga adalah polisi juga, ya. Artinya bagaimana juga sikap daripada BNN juga yang notabene adalah anggota polisi menindak juga kawannya juga orang kepolisian juga yang ya mungkin bekas bawahan, ya kita juga korps Pak. Artinya ini juga menjadi pertanyaan masyarakat juga Pak kepada kita. Oleh karena itulah saya kira penyelesaian daripada narkotika dan psikotropika ini, ya ini seharusnya menjadi pemikiran kita Pak, ya dengan Bapak Presiden, dengan Pak Kapolri, bagaimana sesungguhnya polanya, ya berani nggak membuat satu jarak, ya atau juga sebagai garda terdepan BNN ini, walaupun rekan-rekan polisi, penyidik, apa dari kepolisian orang satu narkoba ketahuan ketangkap, berani enggak untuk melaksanakan tugas itu? Ini menjadi satu komitmen juga Pak. Nah inilah saya kira yang fundamental yang harus kita nanti selesaikan dulu Pak, ya supaya apapun aturan-aturan atau penyempurnaan daripada undang-undang kita ke depan, psikotropika dan juga narkotika ini, supaya bisa berfungsi, bisa berjalan dengan baik Pak. Kasihan kita Pak, saya nggak rela Pak Sumatera Utara itu nomor 1 Pak. Ngeri Pak, kalau saya tanya di sana, oh siapa yang jual ini, siapa yang jual ini, semua merujuk kepada teman-teman APH, ya. Jadi ini Pak, miris sekali kita. Mana ada mungkin ini Pak Dir Narkoba Sumatera Utara hadir, ya, ya. Ini Pak, saya keliling Pak, bisa ditanya dengan Pak Kapolda tiap hari saya dulu Pak kasih informasi. Waktu masih Dir Narkobanya Jin Calvin Simajuntak, tiap menit saya kasih Pak, tolong tangkap ini, alamatnya ini begini, ya karena memang dikasih tahu sama kita Pak, tolong Komisi 3 DPR ini jalan ini. Tapi ya syukur juga ada beberapa ketangkap, kebanyakan nggak ketangkap Pak, ya kebanyakan. Jadi saya ini Pak dengan Pak Kapolda, saya dibilang paling rese di Sumatera Utara karena memang laporannya begitu banyak, ya karena udah sangat kasihan Pak. Bayangkan aja Pak SD, ya sebagaimana yang sudah sampaikan kemarin dulu Pak dengan Kepala BNN, hasil tes urin daripada sekolah-sekolah SD, SMP. Nah sebaiknya juga Pak, apa yang saya sampaikan kemarin Pak, kita ini jangan berpola hanya kepada kita sosialisasi. Kalau boleh Pak Kepala BNN juga membuat biaya sosialisasi itu Pak, coba digeser menjadi bagaimana melakukan tes urin setiap sekolah, ya supaya ketahuan Pak, kita mapping bersama-sama dengan Pemda, kita selamatkanlah generasi muda kita itu supaya nampak hasilnya, kita serahkan orang tuanya, gurunya, bahkan juga dengan pihak-pihak daripada pemuka agama, biar sama-sama menjaga ini. Kita selamatkan Pak, daripada sosialisasi tidak nampak Pak hasilnya Pak, tidak menyentuh, karena kita sudah darurat loh Pak ini, karena ini darurat, persoalannya darurat narkoba kita sekarang Pak. Jadi ini saya kira yang harus kita lakukan Pak, yang secara cepat mengamankan generasi muda kita, generasi ya pemimpin bangsa tahun 2045. Kalau tidak Pak, tenggelam ini Pak, cita-cita itu nggak akan sampai Pak. Ini Pak, saya kira ini yang paling utama dulu Pak. Ya, saya setuju kita akan melakukan ya perubahan daripada undang-undang kita yang, karena memang sudah banyak yang tidak sesuai dengan sekarang ini, banyak Pak. Ya, saya setuju sekali. Ukuran daripada pengedar juga
dan juga bagaimana dengan bandar dengan pemakai, nggak jelas. Pengawasannya juga nggak jelas. Siapa Pak? Kalau sekali 24 jam juga yang menangkap siapa tahu Pak, tengah malam dapat ditangkap. Ini siapa? Ya, bisa saja ditangkap Pak malam 3 kilo, tahu-tahu besok pagi udah 0,3. Kita juga nggak tahu Pak. Jujur-jujur aja Pak, kita ini orang pintar Pak kalau berbuat seperti itu. Dan pengalaman saya udah pernah saya katakan dulu, saya sebagai Kajati dulu pernah dibodohi anak buah saya. Ya. Barang bukti yang disita 30 gram, tetapi yang didakwakan adalah 0,03. Karena tidak sadar Pak, barang bukti yang sudah disita ya pada BNN itu tidak dirubah. Tapi permintaan ke BNN 0,03 itu yang didakwakan. Ya, Tuhan itu dikasih waktu. Akhirnya saya babat habis Pak, anak buah saya Pak. Ya, itu kejadian Pak. Bersama-sama juga dengan penyidik berkolaborasi. Jadi ini Pak, banyak kelemahan-kelemahannya Pak. Siapa yang baru mengawasi itu Pak? Bisa nggak BNN sebagai pintu yang memang yang tugasi menjadi garda terdepan untuk pengawasan ini kepada kepolisian nanti atau lembaga mana? Ini juga menjadi harus pemikiran nanti Pak di undang-undang kita. Kalau mau undang-undang kita ini lebih keras dan kuat agar kita ini mengurangi narkoba Pak. Masalahnya sudah luar biasa loh Pak. Darurat narkoba kita ini. Menangis kami Pak, orang Sumatera Utara. Kami sebenarnya Pak Kepala BNN sudah berbicara 30 orang ya anggota DPR Dapil Sumatera Utara akan melakukan ya dengan melakukan satu tatap muka dengan gubernur dengan aparat penegak hukum tentang soal narkoba ini. Tapi belum kesampaian ya waktu kami sudah sepakat kami Pak, bagaimana memberikan solusi tentang soal narkoba dan juga judi online. Ini menjadi perhatian kami Pak Sumatera Utara. Ya, kami sudah bicarakan itu. Jadi karena itu Pak, itu dulu saya kira komitmen yang harus dilakukan Pak, ya oleh para ya pemegang atau yang ditugasi oleh amanat undang-undang untuk melaksanakan ini. Kalau tanpa komitmen, sebaik apapun undang-undang kita rubah ke depan, ya itu juga sia-sia kalau menurut saya Pak. Saya sedikit agak radikal, tapi hanya pengen bagaimana supaya kita terlepas dari ya juara satu narkoba Sumatera Utara dan mengeliminir daripada persoalan narkoba ini di Republik ini. Saya kira itu aja pimpinan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila mana ada hal yang tidak menyinggung daripada kita semua. Dalam arti saya hanya pengen ya untuk penguatan ya agar kita ini bekerja dengan baik. Saya kira demikian. Terima kasih pimpinan.